Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Naila Safana, Naira Asfarani, Faiza Zahra, Sevilla Nafisa, Galih Ramandani, dan Nafi Ahmad akan mempresentasikan presentasi kami, yaitu menafsirkan pandangan pengarang dalam novel. Berikut merupakan identitas novel. Seperti yang telah kita ketahui, novel ini berjudul Dylan. Dia adalah Dylanku tahun 1990. Merupakan karya dari P.D. Baik dan juga telah diterbitkan oleh Pastel Books. Tahun terbitnya yaitu 2014. Judul halamannya 348 halaman. Cetakan ke 19 dan ISBN 9786027870864. Saya, Safana, absen 20, akan menjelaskan sinopsis dari novel Dylan 1990. Novel ini menceritakan sebuah kisah seorang perempuan yang bernama Milea. Milea merupakan seorang murid yang baru saja pindah dari Jakarta. Ketika Milea pergi menuju sekolah barunya di Bandung, dia dihampiri dengan teman laki-laki satu sekolahan dengannya. Temannya itu adalah seorang yang suka meramal. Cowok itu selalu mengganggu dan bercanda dengan ramalannya. Pada awalnya, Milea tidak peduli. Tapi setiap hari, cowok itu selalu mengganggu dan mendekati Milea. Akhirnya, Milea mulai mencari tahu siapa cowok itu. Jadi saya Naira, absen 21. Di sini saya akan menjelaskan unsur intrinsik novel Dylan tahun 1990. Nah, jadi yang pertama itu ada latar tempat. Latar tempat dalam novel ini itu ada di sekolah, warung BEM, di Jalan Buah Batu, di rumah Milea, dan juga di Jakarta. Dan untuk waktunya, dalam novel ini itu pagi, siang, sore, dan juga malam. Latar suasananya dalam novel ini bahagia, sedih, tegang, dan humoris. Penokohan. Yang pertama itu ada antagonis. Benny itu pada dasarnya baik, perhatian. Namun dia sangat cemburuan, pemarah, dan juga manja. Dia itu dengan mengatakan kata-kata yang kasar pada saat sedang marah. Melihat Milea duduk bersama Nandan. Contoh kalimat dalam novel ini yaitu, "Diam lu, pacarnya," Benny membentak Nandan. Lalu yang kedua ada Anhar. Anhar ini anak kelas 3 dan teman satu geng motornya Dylan. Terkenal sebagai pembuat onar yang suka memalak teman-teman sekolahnya. Dia juga sama seperti Benny, seorang yang pemarah. Lalu yang kedua ada protagonis, Milea. Milea ini adalah tokoh utama yang menceritakan tentang Dylan dan kehidupan SMA-nya. Milea adalah siswi baru pindahan Jakarta yang cantik. Dirinya berhasil membuat para siswa, terutama remaja laki-laki, membicarakannya yang kemudian diketahui oleh Dylan. Milea juga siswi yang baik, sopan, dan juga penyayang. Lalu ada Dylan. Dylan merupakan sosok remaja SMA kelas 2 yang memiliki karakter romantis, humoris, baik hati, setia kawan, dan juga perhatian. Dia juga pintar, juara kelas dengan peringkat ketiga. Lalu yang ketiga ini ada Bunda. Bunda ini adalah seorang ibu yang penyayang, baik hati, dan juga humoris. Alur dalam novel Dylan, dia adalah Dylanku tahun 1990, adalah alur mundur. Dimulai dengan kalimat dalam novel ini yaitu, "Sebelumnya, aku mau cerita dulu di mana posisiku yang sekarang. Malam ini aku sedang di ruang kerjaku bersama Hot Lemon dan lagu-lagu Rolling Stones di kawasan Jakarta Pusat, di rumah yang aku tempati saat ini bersama suamiku sejak tahun 1997. Lalu pada bab awal, Milea akan memperkenalkan segala sesuatu tentang dirinya, kisah cintanya, dan juga keluarganya. Namaku Milea Adnan Hussein, jenis kelamin perempuan. Nama belakangku diambil dari nama ayahku. Lalu pada bab kedua, Milea akan menceritakan perjalanan cintanya bersama Dylan pada tahun 1990. "Kamu Milea ya? Iya, boleh gak aku ramal? Nanti kita akan bertemu di kantin."
Lalu gaya bahasa. Gaya bahasa dalam novel ini menggunakan bahasa sehari-hari. Lalu bahasa yang digunakan dalam novel ini juga tidak menggunakan bahasa yang baku dan mudah dimengerti. Tapi dalam novel ini ada beberapa menggunakan bahasa Sunda sebagai penguat karena berasal di daerah Bandung. Tetapi ada translate agar pembaca tidak bingung. Lalu sudut pandang dalam novel ini yaitu sudut pandang orang pertama, aku, gue, saya, dan juga dia. Lalu sudut pandang orang ketiga yaitu nama orang Dilan. Halo, ini Galih Ramandhani, nomor absen 9. Saya akan membahaskan unsur ekstrinsik dari novel Dilan 1990. Mengenai latar belakang pengarang, dia bernama Pidi Baik. Dia lahir 8 Agustus 1972 di Bandung, Jawa Barat. Pekerjaan Pak Baik adalah sebagai seniman, komikus, ilustrator, pencipta lagu, serta penulis naskah dan novel. Karya lainnya Pak Baik selain dengan Dilan termasuk mendirikan band The Panas Dalam, membuat naskah film Barakas, dan juga menulis serial buku Drunken, yaitu suatu serial antologi. Kondisi masyarakat saat publikasi buku ini sebagai berikut. Dilan 1990 dipublikasikan pada tahun 2014, 24 tahun setelah 1990. Yang berarti bahwa anak-anak paling muda dari tahun itu sudah 24 tahun dan juga bernostalgia terhadap waktu 1990-an. Pada 2014 juga terjadi perkembangan pesat dalam cerita romansa dalam pasar media hiburan Indonesia, utamanya memikat konsumen perempuan berumur remaja sampai dewasa muda. Nilai-nilai yang diangkat oleh Dilan termasuk nilai cinta sejati, nilai bersikap sesuai dengan inti jiwa, dan juga nilai-nilai mengenai nuansa masa muda dan kekacauan emosi yang terjadi pada saat itu. Juga terdapat nilai nostalgia dan rindu. Saya Nafi dari kelas 12 MIPA 1, absen 19, mempresentasikan tentang nilai-nilai dalam novel Dilan 1990. Nilai moral dalam novel ini adalah bahwa cinta bukanlah tentang hadiah yang mahal, tetapi benar-benar peduli pada pasangan dan perhatian terhadap perasaannya. Dalam aspek kehidupan budaya, novel ini seringkali menyinggung tentang kekerasan remaja di era budaya mereka. Bukan hanya tentang gang motor yang mereka ikuti, tetapi karakternya secara individu menyelesaikan situasi dengan menggunakan kekerasan. Dalam aspek kehidupan sosial, novel ini membahas formalitas dan pelanggaran etika sosial. Dilan dan anggota gang lainnya sering terlihat melanggar norma sosial dalam novel. Saya Sevelia Nafisa Fitri, absen 27, akan membacakan pandangan pengarang. Membaca novel Dilan ini dapat membuat pembaca rindu setidaknya pada 3 hal. Yang pertama, pada masa SMA. Dari saat melihat warna cover buku saja, pembaca sudah diingatkan dengan seragam waktu SMA. Kedua adalah masa-masa jatuh cinta. Pengarang mengisahkan tentang menjalani hubungan dari 0 sampai ke tahap paling indah dalam hubungan atau jadian. Ketiga, nuansa 90-an. Buku ini adalah mesin waktu yang mengajak pembaca untuk melihat kembali bagaimana pacaran tanpa ponsel dan hanya mengandalkan telepon rumah serta betapa sakral surat cinta. Karena terbatas dan selalu berjeda, komunikasi antara Dilan dan Milea saat mereka tak bersama jadi sebuah komunikasi yang istimewa. Dan yang selanjutnya adalah analisis kutipan teks. Jadi tim kami mengambil beberapa kutipan teks dari novel Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990. Jadi yang pertama adalah pagi itu di Bandung pada bulan September tahun 1990. Setelah turun dari angkot, aku berjalan bersama yang lain untuk menuju ke sekolah. Kutipan ini diambil dari halaman 19 di bab 2 yang berjudul Sang Peramal. Dari kutipan tersebut, kami menganalisa bahwa latar waktu adalah pagi hari, latar tempat di Bandung, lebih tepatnya di jalan sebelum sekolah.
Dan juga yang kedua adalah suasana jadi ribut. Barisan menjadi berantakan, terutama barisan kelasku karena masing-masing menghindar untuk tidak terkena pukulan yang nyasar. Semua orang ingin melihat. Upacara bendera secara otomatis menjadi berantakan. Kutipan yang kedua diambil dari halaman 174, bab 18 yang berjudul Dylan versus Suripto. Kami menganalisa bahwa latar tempatnya berada di lapangan sekolah dan juga suasana dari kutipan teks ini adalah menegangkan, ketakutan, dan juga kekacauan. Saya, Savana, absen 20, akan menjelaskan hasil interpretasi pandangan pengarang pada novel Dylan 1990. Menurut kelompok kami, nilai-nilai yang disampaikan sangat jelas berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Novel ini mengangkat kembali suasana Bandung pada tahun 1990 yang masih asri dan penuh kenangan untuk Dylan dan Milea. Banyak amanat yang terkandung dalam novel ini. Kelompok kami setuju dengan pandangan pengarang yang menceritakan kesederhanaan yang Dylan berikan kepada Milea, bahwa dalam sebuah hubungan, benda itu tidak begitu bermakna, namun yang lebih bermakna adalah perasaan dan makna batin. Kesetiaan, relasi, dan chemistry antar hubungan lebih diutamakan. Dari sebuah kesederhanaan itu membuat kita akhirnya bahagia dan ditambah dengan kehumorisan yang membuat bahagia menjadi lebih sempurna. Tetapi di dalam novel tersebut ada sebuah kekerasan, yaitu ketika terjadi perkelahian antara Dylan dan Anhar. Diharapkan hanya mengambil sisi positif dari apa yang terkandung dalam novel tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.